Assalamualaikum Mbak. Ini kita dari Etika Keperawatan Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini ingin melanjutkan atas pengkajian yang kemarin Mbak. Nah kemarin kan sudah dikaji untuk yang keselamatan sama kesehatan kerja. Nah kita sekarang akan melakukan edukasi dan sekaligus mencontohkan beberapa teknik untuk meningkatkan keselamatan kerja Pak. Di antaranya itu ada posisi duduk, karena beberapa kali kan Bapak pasti entah iya sering berdiri, nanti juga misalkan lebih istirahat itu juga posisi duduknya harus dibenarkan supaya tidak terjadi istilahnya tuh bengkek Pak. Bengkek. Nah terus kan Bapak kebanyakan kayak bawa ini yang buat apa ini Pak, yang buat ngampas ini ya Pak, buat nipis serut. Oh iya serut, iya serut kayu. Nah itu kan kalau misalkan dipegang sebentar ringan ya Pak, tapi kalau misalkan dipegang lama kan otomatis bagian semutan, terus juga ini kan mestinya bergetar ya Pak. Nah kita di sini untuk meningkatkan keselamatan kerja, diantaranya itu ada posisi duduk, terus juga mengembalikan alat sesuai dengan alatnya Pak. Misalkan seperti itu lebih pantas ditaruh di bawah atau digantung. Seperti ini juga sudah. Seperti ini kan sudah bagus, ada tempat penempatannya. Terus juga untuk ini kan ada tanggang ya Pak. Otomatis Bapak pasti pernah mengangkat kayu ke atas atau ke bawah. Nah terus juga posisi untuk membawa kayunya sama untuk posisi awal mengangkat barang yang sekiranya lumayan berat itu harus memperhatikan Pak, karena kalau misalkan tidak memperhatikan posisi sama ergonominya takutnya cedera Pak, cedera. Nah Bapak pernah dengar Pak ya, kalau misalkan mengangkat terlalu berat ada yang namanya saraf kejepit. Nah itu kalau misalkan tiba-tiba itu Bapak bisa langsung geletak, kakinya kesemutan, kebas, nggak bisa ngerasain apa-apa. Nah takutnya itu terjadi. Nah kita akan mengedukasi soal itu. Nah untuk edukasinya mungkin karena yang menggantungkan alat sudah diterapkan, terus juga untuk paling yang posisi duduk sama posisi awal mengangkat barang ya Pak, sama naik tangga. Nah sekarang saya akan mencontohkan posisi duduknya yang benar ya Pak. Nah kalau misalkan duduk itu seperti ini Pak. Nah duduk ini kan ada sandaran ya Pak. Kalau bisa tuh bertumpuan sama pantat Pak. Jadi nggak boleh yang namanya bertumpuan sama punggung. Misalnya seperti itu Pak. Pantatnya di depan, terus kayak gini. Karena kalau misalkan terus menerus sini sakit Pak, lama-lama jadi sakit pinggang, sakit punggung. Nah terus sekarang saya minta Bapak untuk mencontohkan Pak yang tadi sudah dijelaskan. Contoh kalau pakai itu apa gimana? Iya boleh, boleh Pak. Ya. Ini. Oh iya. Biasanya Bapak pakai kursi yang kecil atau yang Ini. Oh ini. Ya. Coba Pak. Inilah ya. Ini kayak gini ya. Kalau misalkan enggak bersandar boleh, asalkan yang di bagian punggung itu nggak boleh kayak gini Pak, nggak boleh bungkuk. Oh iya. Jadi harus tegak. Lurus tegak. Kalau saya ya tetap seperti ini sih, tetap tegak. Contohnya. Iya Pak, seperti itu betul. Nah terus sekarang untuk posisi mengangkat barangnya Pak. Nah posisi mengangkat barangnya bisa Bapak contohkan biasanya seperti apa Pak? Sebelum Kalau kita misalkan ajarkan ke Bapak. pakai kursi ini Pak, Bapak mengangkat kursinya bagaimana Pak? Ya gini Mas. Oke, Bapak untuk mengangkat kursinya tetap berdiri terus kayak gini ya Pak. Nah sebetulnya kayak gitu bahaya Pak, kalau misalkan beratnya itu terlalu berat. Nah kalau misalkan kayak gini pas lagi Bapak kecapean kayak gitu, itu justru bahaya Pak, karena tumpuannya sama kayak pas lagi duduk tadi, tumpuannya di tulang belakang. Nah caranya itu kayak gini Pak, jadi Bapak kayak jongkok dulu, setengah jongkok kayak gini, yang satunya di atas. Nah usahakan punggungnya tetap lurus kayak pas lagi tadi.
Nah, kalau misalkan Bapak ngangkat itu kayak gini Pak, ngangkat kayak gini. Nah, yang buat ngangkat itu bagian kaki Pak, bukan bagian tangan kayak gini, itu jangan. Karena kalau misalkan terlalu berat, sininya sakit Pak. Nah, kalau untuk mengangkat itu punggungnya harus tegap, baru diangkat kayak gini Pak, ditempelin di bagian badan. Kalau misalkan Bapak udah bener yang di bagian awal seperti ini, tapi Bapak masih nunduk kayak gini, sama aja Pak. Jadi harus dikombinasi. Bapak menyetarakan posisi Bapak dengan barang, setelah itu ambil yang di bagian bawah, punggungnya tetap tegap, baru diangkat seperti itu. Coba Bapak contohkan. Yang ada tadi. Nggih Pak, badannya tetap tegap. Nggih. Nah, yang buat mengangkat itu yang di bagian lutut sama paha Pak. Nggih, seperti itu. Nah, untuk yang menaiki tangga juga hanya untuk melanjutkan ya Pak. Jadi kan posisinya sudah benar seperti ini ya Pak. Tinggal Bapak menaiki tangga sesuai dengan pandangan Bapak. Jadi kalau misalkan pandangan Bapak terlalu apa ya istilahnya ya, kayak menutup gitu Pak. Kalau terlalu menutup, Bapak usahakan kalau misalkan bawahnya kayak gini Pak. Kan sini masih ada celah ya Pak. Nah, lihatnya agak ke samping gitu Pak. Jadi untuk menaiki tangga seperti ini diusahakan lebih teliti Pak. Terus juga untuk mengangkat barang kalau bisa jangan pakai satu tangan Pak, tapi tetap menggunakan dua tangan. Kalau berat ya. Lebih Kalau berat tetap Oke, Pak. Soalnya kan biar jadi tumpuan ya Pak, jadi biar tangannya nggak terlalu sakit. Nah terus yang kedua, ini kan tadi yang nomor 3 sama nomor 4 sudah. Nah, yang nomor 2 ini Pak, yang nomor 2 itu misalkan bahwa kalau kayu seperti itu Pak, biasanya Bapak lebih sering yang seperti ini atau yang kayak gini Pak? biasanya ya Samping atau ke ke- samping. Ke samping, karena yang di Berarti yang sini kayak gini ya, Iya. Pak? terhalang pintung ya Pak. Iya. Mungkin seperti itu aja sih Pak. Kalau misalkan ini dilakukan terus menerus otomatis terbiasa. Tapi kalau misalkan Bapak memang dari dulu sudah terbiasa kayak gini terus, nah kerasanya nggak sekarang Pak, tapi 5 tahun 10 tahun ke depan mungkin kerasanya bakal pelan-pelan lama-lama. Misalkan Bapak umur 50 ke atas, sekarang Bapak anak berapa? 50 pas. Nah biasanya itu kalau misalkan usia 50 ke atas itu kan sudah pasti ya namanya faktor usia nggih Pak. Nah itu baru kerasa itu Pak, punggung mulai sakit kalau misalkan ngangkat terlalu berat. Nah supaya mengurangi rasa sakit itu ya dicegah Pak, nggak bisa langsung diobati tuh ya. Yang namanya misalkan orang udah sakit diobati tapi masih melakukan hal yang sama kan sama aja ya Pak. Harus dibenarkan posisi. Sebenarnya sih bukan semata-mata langsung oh ini salah terus harus yang seperti ini yang benar, itu enggak Pak, tapi melakukan seperti ini supaya mengurangi mencegah Pak, meningkatkan keselamatan lah istilahnya ya. Misalkan orang udah seperti ini aja bisa terjadi kecelakaan Pak, apalagi misalkan posisinya enggak benar gitu Pak, seperti itu. Nah biasanya Bapak kalau misalkan menggunakan alat seperti itu menggunakan apa ya namanya, kayak sarung tangan ataupun kacamata gitu kan, pakai masker. Ya itu bagus Pak untuk mengurangi serbuk-serbuk kayu masuk ke hidung ya Pak. Tapi Bapak pernah itu enggak Pak, jatuh atau tertimpa barang gitu atau cedera? Ya kalau sering lah ini kalau pas lagi kepeset ya pernah. Kalau kena gaji ya pernah inilah. Jadi mungkin segitu aja sih Pak untuk poster ini, mungkin bisa dipajang Pak biar lebih ingat gitu. Iya nanti boleh diingat. Oke. Mungkin itu aja sih Pak, cukup dari kami. Ini mohon diterima nanti ya Pak untuk posternya. Nah, terima kasih datangnya dan jadi tahu ya untuk memperbaiki kinerja saya lah. Oke. Ada yang asal adanya ini jadi saya ingat. Oke. Kami juga minta maaf misalkan kedatangan kami ke sini mengganggu, terus juga kalau misalkan menjelaskannya juga terlalu menggurui ya, mohon maaf nih ya Pak. Saya yang terima kasih lah kasih tahu itu. Saya